I tried so hard and got so far. Bab 106 peringkat. Selain keadaan khusus tertentu, hanya ada satu cara bagi negara-negara di bawah peringkat 5 untuk naik peringkat. Kenaikan kultivasi seseorang dari Core Formation, Nascent Soul, Spirit Severing, dan Soul Transformation akan menaikkan peringkat suatu negara. Jika seseorang di negara kultivasi peringkat 1 mencapai tahap Core Formation, maka negara itu akan secara otomatis naik ke negara kultivasi peringkat 2. Jika mereka memiliki seorang kultivator Nascent Soul, maka negara tersebut akan naik ke negara kultivasi tingkat 3. Setelah itu, ketika seseorang mencapai tahap Spirit Severing, negara tersebut akan naik ke negara kultivasi tingkat 4. Dengan Soul Transformation, negara kultivasi tingkat 5. Naik pangkat membutuhkan banyak keberuntungan. Semakin tinggi pangkatnya, semakin sulit untuk naik pangkat. Pangkat 2 dan 3 mungkin memerlukan waktu ribuan tahun. Sedangkan untuk pangkat 3 hingga 4 dan 5 hingga 6, puluhan ribu tahun terkadang tidak cukup. Meskipun prosesnya sulit, itu adalah satu-satunya cara. Seiring berjalannya waktu, akan ada orang-orang yang cukup berbakat, cukup beruntung untuk mendapatkan semacam pertemuan, atau menerima bantuan dari orang lain. Seseorang yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan agar negaranya naik peringkat pada akhirnya akan muncul. Orang-orang inilah yang tanpa diragukan lagi akan menjadi pemimpin di negara asal mereka. Setelah negara kultivasi mencapai peringkat 4, mereka berhak untuk berpartisipasi dalam medan perang asing. Namun, dalam hal kekuatan, negara kultivasi peringkat 4 tidak dapat dibandingkan dengan negara kultivasi peringkat 5 sama sekali. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi oleh angka. Misalnya, kultivator terkuat dari negara kultivasi peringkat 4 berada pada tahap akhir Spirit Severing. Jika Anda menempatkan mereka di negara peringkat 5, mereka akan langsung menjadi kelas 2 dan akan terlihat seperti anak kecil yang rapuh di hadapan para ahli transformasi jiwa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa keadaan khusus apapun, seorang kultivator transformasi jiwa dapat memusnahkan negara peringkat 4. Hal semacam ini telah terjadi lebih dari sekali sebelumnya. Jadi pada kenyataannya, peran negara-negara kultivasi peringkat 4 di medan perang asing hanyalah untuk memperjuangkan negara-negara kultivasi peringkat 5 yang mendukung mereka. Pertarungan yang sesungguhnya dan menentukan harus dilakukan oleh negara-negara pembudidaya peringkat 5. Setelah negara pembudidaya mencapai peringkat 5, masalah besar pertama yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya dan material. Negara besar harus memelihara banyak pembudidaya. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini, negara itu akan runtuh. Merampok negara-negara dengan tingkat kultivasi rendah tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan material dan sumber daya. Satu-satunya solusi nyata adalah naik ke negara dengan tingkat kultivasi 6. Untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 tidak semudah meningkatkan level kultivasi seseorang. Untuk naik peringkat sebagai negara peringkat tinggi, satu-satunya cara adalah melalui medan perang di luar negeri. Medan perang asing adalah tempat yang dipenuhi retakan di angkasa. Medan perang tak berujung yang dipenuhi retakan di angkasa dan angin hampa yang dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator pemutus roh. Begitu seseorang terkena angin hampa, jika mereka bukan kultivator transformasi jiwa, mereka akan berubah menjadi debu. Selain angin hampa, hal yang paling berbahaya adalah retakan di angkasa yang dapat muncul secara acak di mana saja. Begitu tertangkap, bahkan seorang kultivator transformasi jiwa tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Hanya para ahli dari negara kultivasi peringkat 6 yang dapat bergerak sesuka hati di medan perang asing. Setiap beberapa ratus tahun, ada perang besar di medan perang asing antara negara-negara kultivasi peringkat 4. Pertempuran ini diizinkan dan dipromosikan oleh serikat kultivasi. Siapapun yang dapat menang 1000 kali berturut-turut akan menaikkan negara kultivasinya ke peringkat 6 dan menerima sejumlah besar sumber daya dan metode kultivasi. Selain itu, negara pemenang dapat mengirim satu orang ke serikat kultivasi untuk mempelajari metode kultivasi khusus. Level kultivasi orang tersebut akan ditingkatkan ke level di atas transformasi jiwa. Tentu saja, hadiah terpenting yang membuat semua negara kultivasi peringkat 5 tergila-gila adalah mereka akan diberikan planet mereka sendiri oleh serikat kultivasi untuk digunakan sebagai rumah baru mereka. Para pembudidaya sangat peduli dengan energi spiritual tanah dan harta karun yang terbentuk secara alami di tanah. Bahkan dapat dikatakan bahwa dasar dari pembudidayaan adalah energi spiritual dan material. Memiliki planet sendiri adalah simbol negara kultivasi peringkat 6, tetapi serikat kultivasi sangat ketat tentang persyaratan untuk menjadi negara kultivasi peringkat 6. Langkah pertama adalah menang 1000 kali berturut-turut di medan perang asing untuk memperoleh planet mereka sendiri. Langkah kedua adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu, harus ada beberapa negara kultivasi peringkat 1 hingga 5 di planet negara kultivasi peringkat 6. Pertarungan di medan perang asing adalah satu-satunya cara bagi negara kultivasi peringkat 5 untuk dipromosikan. Aturan ini berlaku untuk hampir setiap planet kultivasi. Secara umum, negara kultivasi peringkat 6 di planet tersebut tidak akan campur tangan di antara pertarungan negara kultivasi peringkat 5, tetapi semuanya memiliki pengecualian.
Jika negara kultivasi peringkat 6 menahan negara kultivasi peringkat 5, maka tidak ada cara bagi negara kultivasi peringkat 6 kedua untuk muncul di planet yang sama. Namun, situasi ini sangat jarang terjadi. Berbagai negara kultivasi peringkat 5 berspekulasi bahwa naik dari peringkat 6 ke 7 ada hubungannya dengan berapa banyak negara kultivasi peringkat 6 yang ada di sebuah planet. Frekuensi pertempuran yang tinggi di medan perang asing menyisakan banyak mayat dan material yang perlu dibersihkan. Negara-negara kultivasi peringkat 6 memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal membersihkan medan perang asing. Hanya negara-negara kultivasi peringkat 3 atau di bawahnya yang dapat membersihkan. Beberapa material di sana dapat dianggap sebagai harta surgawi bagi negara-negara kultivasi peringkat yang lebih rendah. Medan perang asing terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan berbagai negara budidaya peringkat 5 yang mendukung negara budidaya peringkat 4. Perselisihan terjadi di mana-mana, tidak peduli apapun pangkatnya. Agar Zhao memperoleh kesempatan untuk membersihkan medan perang asing, lembah Jueming pun diciptakan. Di luar lembah Jueming terdapat formasi yang sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator Spirit Severing datang untuk membangun formasi ini atas perintah. Tidak ada kultivator Core Formation atau Naschen Soul yang diizinkan memasuki lembah berkat formasi ini. Inilah sebabnya setelah Teng Huayuan mengetahui bahwa Wang Lin berada di dalam lembah Jueming, dia tidak dapat masuk ke dalam untuk membunuhnya. Lembah Jueming bukan saja lokasi pertempuran untuk mendapatkan hak membersihkan medan perang asing, tetapi juga satu-satunya pintu masuk ke medan perang asing di Zhao. Selain harus menjadi negara budidaya peringkat 3 atau lebih rendah, satu-satunya persyaratan lain yang dimiliki negara budidaya peringkat 6 adalah bahwa orang yang masuk tidak boleh lebih tinggi dari tahap formasi inti. Secara umum, setelah kelayakan ditentukan, para penggarap yayasan yang ada di dalam lembah langsung dikirim dan tidak akan keluar selama 50 tahun. Justru karena Teng Huayuan mengetahui hal ini maka dia membunuh keluarga Wang Lin dan menggunakan jiwa mereka untuk memaksa Wang Lin keluar. Jika tidak, jika dia ingin membunuh Wang Lin, dia harus menunggu 50 tahun. Saat ini, hampir seluruh lembah Jueming tahu bahwa ada pembunuh seperti iblis yang tingkat kultivasinya di luar pemahaman berkeliaran. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sudah berada di tahap pembentukan inti dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memasuki lembah. Wang Lin terus berjalan ke utara melalui lembah Jueming saat energi spiritualnya mengalir deras melalui tubuhnya. Pembunuhan yang telah dilakukannya dalam beberapa hari terakhir ini tidak hanya tidak menurunkan keinginannya untuk membunuh, tetapi juga meningkatkan niat membunuhnya secara drastis. Pikirannya kosong sama sekali. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan dia tidak tahu bahwa orang-orang yang masih hidup di lembah itu akan menjadi pucat dan menggigil setiap kali mereka melihatnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang sangat bingung tiba di tepi selatan lembah Jueming. Tempat ini memiliki tebing yang sangat curam. Begitu dia keluar dari sana, dia akan meninggalkan lembah Jueming. Tentu saja, di bawah pengaruh formasi penyegelan, siapapun yang mencoba pergi akan diteleportasi kembali saat mereka menyentuh formasi tersebut. Dalam beberapa hari terakhir ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya akan terasa sakit. Sakitnya luar biasa hingga ia ingin merobek dadanya. Sakitnya luar biasa hingga ia terkadang batuk hingga mengeluarkan darah. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin melemah, tetapi energi spiritual di tubuhnya semakin dekat dengan alam Ji. Berdiri di dasar tebing, Wang Lin menatap langit. Tiba-tiba ia berlutut dan bersujud beberapa kali. Dua aliran darah mengalir di pipinya saat ia berpikir dalam hatinya, ibu, ayah, Taizu tidak berbakti. Ah, desahan bergema di benak Wang Lin. Wang Lin berlutut cukup lama sebelum bangkit berdiri. Matanya tampak dingin saat dia berkata, kapan kamu bangun? Si Tunan berkata, 5 hari yang lalu. Wang Lin, aku mendengar pesan Teng Huayuan. Bendera jiwa itu adalah bendera tingkat jiwa baru lahir yang dapat menyegel jiwa. Selama jiwa itu utuh, ada cara untuk menghidupkannya kembali. Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. Teng Huayuan membunuh keluargamu karena dia takut kau akan kabur, jadi dia memaksamu untuk muncul. Wang Lin, aku tidak punya banyak esensi yang tersisa, hanya cukup untukmu berteleportasi 3 kali lagi. Kau harus menggunakannya dengan bijak. Aku akan terus tidur, tetapi aku sarankan kau pergi ke medan perang asing. Begitu sampai di sana, pemulihanku akan jauh lebih cepat. Suara si Tunan menjadi semakin lembut hingga menghilang. Kepala Wang Lin tiba-tiba menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, 3 kali. Bab 107 Biji-bijian bersinar. Dalam 3 bulan terakhir, Sekte Iblis dan Ortodoks telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Setiap kali kedua belah pihak melihat Wang Lin, mereka akan berhenti bertarung dan akan membuka jalan. Setelah Wang Lin pergi, mereka akan terus bertarung. Setelah Wang Lin memberikan persembahan kepada orang tuanya, dia tidak lagi merasa bingung. Dia menemukan sebuah tebing, menggali sebuah gua, duduk di dalamnya, dan mulai berpikir. Pertama adalah energi spiritual dalam tubuhnya. Meskipun energi spiritualnya memiliki kekuatan untuk membeku sebelumnya, itu jauh dari kekuatan yang ditunjukkannya sekarang.
Hal ini sangat membingungkan Wang Lin dan bahkan Si Tunan tidak dapat mengetahui alasannya. Ini menunjukkan bahwa alam Ji, Dao, dan Si telah menghilang sepenuhnya dari negara-negara kultivasi peringkat 6. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini membuat Wang Lin sedikit lebih percaya diri. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba merasa sangat aneh. Tampaknya ada sesuatu yang ekstra dalam energi spiritualnya. Seolah-olah ada suatu zat misterius di dalam energi spiritualnya dan karena zat inilah kekuatan energi spiritualnya meningkat pesat. Sebelumnya, dia tidak menyadari hal ini karena jumlah zat itu di dalam tubuhnya tidak banyak, tetapi jumlah zat itu telah meningkat. Saat pikiran itu muncul, pikiran itu mulai berkembang tak terkendali. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkonsentrasi pada tubuhnya saat ia menggerakkan energi spiritualnya. Ia mulai dari dantiannya, lalu melalui tubuhnya, lalu kembali ke dantiannya. Saat memeriksanya, Wang Lin perlahan menemukan beberapa petunjuk. Energi spiritualnya kini berwarna biru tua, namun, itu bukanlah warna sebenarnya dari energi spiritual tersebut. Itu karena beberapa benang biru tua. Gumpalan benang yang padat inilah yang menyebabkan perubahan energi spiritualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan energi spiritual keluar. Energi spiritual berkumpul menjadi bola es dan di dalamnya terdapat benang biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih udara dengan ekspresi serius. Bola es itu mulai menyusut. Setiap kali menyusut, sejumlah besar keringat muncul di dahi Wang Lin. Saat bola es menyusut hingga sepertiga dari ukuran aslinya, beberapa benang pun putus. Tak lama kemudian, lebih banyak benang putus seolah-olah tak sanggup menahan tekanan. Wang Lin mengerutkan kening. Ia mengirimkan gelombang energi spiritual lainnya untuk mengganti benang biru tua sambil terus memurnikan. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin telah mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual, tetapi setiap kali, hanya sejumlah kecil benang biru tua yang tersisa. Di bawah suntikan energi spiritual yang terus-menerus, kecepatan hilangnya benang biru tua tidak dapat menyamai kecepatan Wang Lin menggantinya. Akhirnya, setelah beberapa jam, pemurnian selesai. Meskipun Wang Lin lelah, matanya bersinar. Bola es itu menyusut seukuran sebutir beras dan warnanya berubah dari biru tua menjadi biru kehijauan. Butiran es berwarna biru kehijauan ini seluruhnya terdiri dari benang-benang biru tua. Ia memancarkan aura berbahaya. Mata Wang Lin berbinar saat ia meraih gandum dan meninggalkan gua. Ia berhenti sejenak di udara, lalu dengan cepat terbang menuju hutan terdekat. Berdiri di luar hutan, ia melambaikan tangannya dan gandum itu mengenai pohon di dekatnya. Pada saat yang sama, ada cahaya samar berwarna biru kehijauan dan pohon itu berubah menjadi es. Riak biru tua muncul. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mundur. Dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius 300 meter berubah menjadi dunia biru. Dalam radius 300 meter, tak peduli apakah itu pohon, hewan, bunga, serangga, atau serangga yang ada di bawah tanah, pada dasarnya semua makhluk hidup dalam radius 300 meter itu mati. Bahkan Wang Lin sendiri terkena cahaya biru itu. Cahaya itu membuat tubuhnya kaku, seolah-olah ada gelombang energi dingin yang masuk ke dalam tubuhnya. Untung saja energi itu sama dengan energi spiritual di dalam tubuhnya. Setelah diserap olehnya, mobilitasnya pulih. Dipenuhi ketidakpastian, ia menatap pusat ledakan itu. Ia tidak yakin apakah ia akan baik-baik saja jika ia berada di pusat ledakan itu. Harus dikatakan bahwa butiran cian dimurnikan olehnya hanya menggunakan benang biru tua di tubuhnya. Tidak ada yang seperti itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, biji-bijian cian ini adalah harta ajaib terbaik yang kumiliki. Setelah berdiri diam di sana beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Setelah kembali ke gua, dia sekali lagi menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan butiran cian lainnya. Sambil menatap butiran kecil itu, Wang Lin menghela napas dan menyimpannya. Membuat satu butir saja sudah menghabiskan banyak energi spiritual. Sepertinya dia agak terlalu lemah setelah membuat 2 butir. Meskipun biji-bijian itu sangat kuat, memproduksinya membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Wang Lin tersenyum masam saat ia mengeluarkan cairan spiritual dan meminumnya untuk memulihkan diri. Saat malam tiba, ia telah memulihkan 70–80% energi spiritualnya. Matanya berbinar dan tanpa berkata apa-apa, dia mulai menghaluskan biji padi lainnya. 3 hari kemudian, 3 butir beras melayang di hadapan Wang Lin. Ekspresinya sangat serius. 3 butir beras tampaknya menjadi batasnya. Bukannya dia tidak mencoba membuat yang keempat, tetapi setiap kali dia mencoba, salah satu dari 3 butir sebelumnya akan hilang. Setelah beberapa kali percobaan, Wang Lin menyerah pada ide untuk membuat yang keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan butiran itu besar, namun masih belum cukup untuk melukai para kultivator jiwa baru lahir. Jika dia bisa mengeluarkan selusin biji-bijian ini, dia akan memiliki kesempatan, tetapi apapun yang terjadi, Wang Lin tidak dapat membuat biji-bijian keempat. Setelah merenung cukup lama, Wang Lin menemukan sebuah ide. Jika dia dapat menggabungkan ketiganya menjadi satu, maka kekuatannya pasti akan meningkat, dan karena dia hanya memiliki satu, maka dia seharusnya dapat membuat lebih banyak.
Memikirkan hal itu, Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum memasang beberapa formasi pertahanan dengan bebatuan di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat perlindungan yang telah dia curi, duduk, lalu meletakkan 2 butir padi berdekatan satu sama lain. Jantung Wang Lin hampir keluar dari tenggorokannya saat dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Perlahan, kedua biji-bijian itu bersentuhan. Wang Lin melihat ilusi, seolah-olah waktu telah berhenti saat kedua butiran itu bersentuhan. Namun, tak lama kemudian, kedua biji itu menyatu menjadi satu tanpa suara. Biji yang baru itu tidak mengalami perubahan apapun, kecuali warnanya yang menjadi lebih gelap. Wang Lin terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menggabungkan biji-bijian baru dengan biji-bijian yang tersisa. Ketika kedua butiran itu bersentuhan, ada kilatan cahaya cian. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggunakan salah satu dari sedikit teleportasi yang tersisa untuk menghilang dari ruangan. Saat dia menghilang, cahaya cian meluas dan segala sesuatu dalam radius 1 km berubah menjadi dunia es. Wang Lin muncul 1 km jauhnya. Meskipun dia berada di luar cahaya cian, dia masih bisa merasakan hawa dingin masuk melalui kakinya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin mulai berpikir. Meskipun ia harus membuang-buang teleportasi, itu sepadan. Tampaknya menggabungkan 2 butir adalah batasnya. Ketika ia mencoba yang ketiga, itu akan langsung meledak. Dia jelas tidak bisa menggunakan gua itu lagi. Wang Lin tersenyum pahit saat dia menemukan tempat lain dan menggali gua yang sangat besar. Dengan menggunakan waktu beberapa hari, Wang Lin mengisi kembali persediaan biji-bijiannya lagi. Ia dengan mudah mengendalikannya agar menyatu dan akhirnya berhasil membuat biji-bijian keempat. Ini mengonfirmasi hipotesisnya sebelumnya bahwa 3 biji-bijian adalah jumlah maksimal, tetapi jika menyatu menjadi 1, maka itu hanya dihitung sebagai 1. Butiran ketiga dan keempat menyatu. Kemudian, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan ketiga butir itu ke dalam kantong penyimpanannya. 2 di antaranya berwarna lebih gelap daripada yang satunya. Setelah memilah semua biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu. Sudah dekat dengan waktu pembukaan lembah Jueming. Wang Lin duduk bersila di tanah. Setelah berkultivasi beberapa saat, ia membuka matanya dan menyemburkan cahaya hijau. Pedang hijau kecil itu berdengung saat mengitari Wang Lin, seolah-olah pedang itu memiliki kecerdasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu mendarat di telapak tangannya. Ia menyentuh pedang itu dan merasakan dinginnya pedang itu yang menusuk tulang. Pedang hijau kecil itu dimurnikan melalui darahnya, jadi ketika energi spiritualnya berubah, itu menyebabkan pedang terbang itu juga memperoleh atribut Ji. Tepat saat dia hendak menggunakan energi spiritualnya yang berubah untuk memurnikan pedang, dia tiba-tiba berhenti. Dia segera melihat lebih dari 100 cahaya pedang terbang ke arahnya. Sepertinya mereka semua mengejar satu orang. Wajah Wang Lin menjadi sedingin es saat dia bergumam, itu orangnya. Bab 108 Teman Lama. Saat dia keluar dari gua, Wang Lin dengan dingin melihat sekeliling dan melihat sekitar 100 orang terbagi menjadi 5 kelompok. Mereka mengelilingi seorang pemuda. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari kerumunan orang. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Adik Lisan, Sekte Suan Daomu sudah memiliki token. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak? Jika kamu menyerahkannya, kami tidak akan merepotkanmu lagi." Di antara murid-murid lembah Wu Feng, seorang murid mendengus dan berkata, "Lisan, serahkan tokennya atau kau pasti akan mati." Orang yang mereka kepung adalah Lisan, seseorang yang pernah ditemui Wang Lin di Sekte Hang Yue. Dia datang ke sini untuk mewakili Sekte Suan Dao dan merupakan satu-satunya murid kondensasi Qi dari Sekte Suan Dao. Lembah Jueming hanya memiliki batas atas dan bukan batas bawah untuk siapa saja yang bisa masuk, jadi bahkan murid kondensasi Qi pun diizinkan masuk. Namun, sebagian besar sekte tidak akan mengirim murid kondensasi Qi. Lisan bisa datang karena dia pandai membuat pil ajaib palsu dan dia ahli dalam serangan diam-diam. Dengan kemampuan ini, Punanzi melanggar aturan dan melepaskannya. Punanzi juga memberinya harta karun ajaib yang membuatnya tidak dapat dideteksi orang. Kelemahan harta karun ini adalah semakin sering ia menggunakannya, semakin tidak efektif harta karun tersebut. Lisan memang memiliki keterampilan. Berkat perlindungan dari rekan-rekan seperjuangannya, ia mampu mencuri banyak barang selama pertempuran, termasuk 2 token. Ditambah dengan token yang telah dimiliki Sekte Suan Dao, mereka sekarang memegang 3 token. Sekte-sekte yang kehilangan token mereka menyerang tanpa henti dengan harapan dapat mengambilnya kembali, itulah sebabnya ada begitu banyak pertempuran sebelumnya. Namun, itu juga karena Lisan terlalu serakah. Setelah memasuki lembah Jueming, setiap kali melihat seseorang, dia akan menggunakan harta karun itu untuk menyembunyikan keberadaannya dan mencuri sesuatu. Saat dia menggunakannya lebih sering, harta karun ajaib itu perlahan kehilangan efeknya, dan saat dia mencuri token keempat, harta karun ajaib itu benar-benar kehilangan efeknya. Dia ketahuan, tetapi para pengikut Sekte Suan Dao bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan hidupnya. Berita itu menyebar dan semua sekte yang kehilangan token berhenti berkelahi dan bergegas menuju tempat berkumpulnya Sekte Suan Dao. Murid-murid Sekte Suan Dao terjebak di sana, jadi dia diam-diam melarikan diri menggunakan terowongan yang telah dia gali sebelumnya.
Namun, yang tidak dia duga adalah dia ditemukan dan dipaksa melarikan diri begitu dia keluar dari terowongan. Dia baru berlari beberapa langkah ketika berbalik dan melihat lebih dari 100 lampu pedang mengejarnya. Dia hampir jatuh ke tanah karena semuanya berada pada tahap pembentukan pondasi. Dan beginilah situasi yang terjadi. Lisan berlutut dan melemparkan 2 token ke tanah tanpa ragu-ragu. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. 2 sekte yang telah kehilangan token mereka telah mengerahkan beberapa orang untuk menyerang, tetapi bagaimana mungkin sekte lain membiarkan mereka mengambil kembali token tersebut? Oleh karena itu, mereka mengirim orang untuk menghentikan mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap 2 token di tanah. Dia bergerak cepat ke arah token tersebut. Seseorang memperhatikan kedatangannya dan berusaha menghentikannya, tetapi Wang Lin mengaktifkan teknik daya tariknya dan melemparkan orang itu. Begitu saja, setelah beberapa langkah, Wang Lin hampir sampai di token. Kedua kelompok yang sedang bertarung akhirnya menyadari keberadaan Wang Lin. Orang-orang yang mendapat informasi tentang kejadian di lembah Jueming mengenali Wang Lin. Mereka semua diam-diam mengeluh, tetapi berhenti dan tidak berani maju. Namun, masih ada beberapa kultivator yang hanya mendengar tentang Wang Lin tetapi tidak pernah melihatnya, jadi mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Mata Wang Lin menyala dan sebuah pedang hijau kecil tiba-tiba muncul dan mulai menyala. Setiap kali pedang menyala, seorang kultivator akan membeku dalam es dan akan mati di tempat. Wang Lin diam-diam mendesah. Dia telah memperhatikan beberapa hari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pedang terbang itu. Sejak energi spiritualnya berubah, semakin sulit untuk membuat pedang itu bergerak sesuai keinginannya, namun, dia hanya perlu lebih berkonsentrasi untuk mengendalikan pedang dan dia tidak akan memiliki masalah lagi. Dengan kekuatan energi spiritual Jirilem, tidak ada kultivator Foundation Establishment yang dapat menghalangi jalannya. Bahkan harta ajaib yang diberikan para tetua mereka semuanya jatuh ke dalam energi spiritual Jirilem miliknya. Harus dikatakan bahwa bagi seorang kultivator alam Ji, senjata terbaik mereka adalah alam Ji mereka. Wang Lin melangkah 5 langkah lagi. Setiap kali melangkah, beberapa orang tewas karena pedang terbang itu. Lambat laun, semakin sedikit orang di sekitarnya karena sebagian besar dari mereka cepat-cepat mundur, tidak berani maju. Wang Lin dengan mudah tiba di hadapan Lisan. Lisan begitu takut hingga ia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tangan kanan Wang Lin terulur dan meraih 2 token itu. Ia merenung sejenak, lalu memasukkan 2 token itu ke dalam tasnya. Saat tatapan dinginnya menyapu semua orang, ia berkata, serahkan semua token kalian, atau mati. Lisan yang sedang berbaring di tanah menyadari bahwa suara itu tidak asing baginya, jadi dia memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti disambar petir dan berkata, kamu. Wang Lin. Wang Lin menatap Lisan. Hal ini membuat Lisan sangat takut hingga ia menggigil dan langsung terdiam, tetapi ada badai di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di Sekte Xuandao. Wang Lin, yang datang seperti badai dalam pertukaran antara Sekte Heng Yue dan Sekte Xuandao, adalah tujuan banyak murid inti Sekte Xuandao. Dia juga orang yang paling ingin dilampaui Lisan, bahkan dalam mimpinya, terutama setelah insiden bom bau busuk. Kehidupan Lisan sulit setelah kejadian itu. Selama waktu itu, Lisan mengutuk Wang Lin setiap hari. Tetapi meski begitu, dia masih percaya bahwa akan ada hari di mana dia akan melampaui Wang Lin, dan setelah dia mencapai lapisan ke-14 kondensasi Qi, pikiran ini menjadi semakin tertanam dalam benaknya. Namun sekarang dia tercengang saat mengetahui bahwa perbedaan di antara mereka bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Baru beberapa tahun berlalu dan Wang Lin sudah memiliki kemampuan untuk membunuh para kultivator Foundation Establishment dengan mudah. Di mata Lisan, kemajuan Wang Lin sungguh luar biasa. Setelah mendengar perkataan Wang Lin, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk mengingat reputasi Wang Lin di lembah Jueming dan bagaimana ia dengan mudah membunuh semua kultivator Foundation Establishment tadi. Hati mereka menjadi dingin. Setelah waktu yang lama, seorang pemuda berpakaian putih menghela napas. Ia menatap Wang Lin dalam-dalam dan bertanya, rekan kultivator, dapatkah Anda memberitahu saya berapa tingkat kultivasi Anda? Wang Lin berkata dengan jelas, pendirian yayasan. Bab 109 tanpa judul. Orang itu terkejut. Ia mengira Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi ia tersenyum pahit. Ia menepuk tas penyimpanannya, melemparkan sebuah token, berbalik, dan berkata dengan keras, Sekte Piao Miao menyerahkan kesempatan mereka untuk memasuki medan perang asing. Begitu lembah itu terbuka, kami akan pergi. Dengan itu, ia memimpin sekelompok kultivator ke barat daya dan perlahan menghilang. Dengan seseorang yang memimpin jalan, sekte-sekte yang telah kehilangan token mereka menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas penyimpanan setiap murid. Setelah itu, 3 sekte lainnya pergi. Sekte Hehuan adalah sekte terakhir yang memiliki token. Murid perempuan yang memimpin kelompok itu tidak menyerahkan token, tetapi melihat sekte lainnya yang tersisa, Lembah Wu Feng. Pemimpin Lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti sudah hampir mati. Dia sudah berada di tahap pembentukan inti semu dan hanya perlu menjalani pelatihan tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk inti dirinya.
Dia menatap Wang Lin dan mencibir, bayi kecil, orang tua ini harus berterima kasih padamu karena telah mengumpulkan semua token ini untukku. Tinggalkan saja token-token itu dan kau bisa pergi. Alis pemimpin Sekte He Huan mengendur. Setelah berbicara dengan anggota sekte, mereka semua perlahan mundur. Tatapan Wang Lin menyapu mereka sebelum mendarat pada lelaki tua yang sombong itu. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia menepuk tasnya dan sebutir beras berwarna biru muncul di udara. Jelas dari ekspresi wajah lelaki tua itu bahwa dia meremehkan Wang Lin. Dia merasa bahwa dia bisa membunuh orang-orang itu dengan bersih seperti yang dilakukan Wang Lin. Di mata ini, Wang Lin pasti menyembunyikan kekuatannya, tetapi paling-paling, itu hanya puncak dari tahap akhir Foundation Establishment. Dia percaya bahwa tingkat kultivasinya sama dengan Wang Lin. Karena dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dan memegang salah satu harta karun utama lembah Wu Feng, kipas angin api petir surgawi, dia tidak ragu bahwa kemenangannya terjamin. Sekarang melihat Wang Lin mengeluarkan setitik cahaya kecil yang tidak mengesankan, senyum merendahkan muncul di wajahnya. Dia berteriak kepada rekan-rekan muridnya, kalian semua, mundur dan lihat bagaimana aku menghancurkan bocah sombong ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah kipas kecil berukuran 3 inci muncul di tangannya. Ada banyak simbol api berwarna emas pada kipas itu, membuatnya terlihat sangat cantik. Ekspresi murid-murid lembah Wu Feng lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu dan melihat kipas itu. Mereka tanpa sadar mundur. Beberapa bahkan mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka sedikit rileks. Wang Lin bergerak dan meraih lisan yang tercengang saat dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia menggunakan teknik daya tariknya untuk mengendalikan butiran beras agar bergerak ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa jijik. Dia memukul kipas itu dan kipas itu terbuka. Saat kipas itu terbuka, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Tiba-tiba, angin aneh muncul dan berhembus di sekitar kipas. Kemudian, api keemasan pada kipas itu tampak menyala, dan langsung memanaskan area tersebut. Tepat pada saat itu, butiran cian menghantam tepi luar angin aneh itu. Saat berikutnya, api keemasan mengelilingi butiran itu. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saja. Kakinya tidak berhenti saat dia berpikir dalam benaknya, meledak. Di tengah angin aneh dan api keemasan, cahaya cian meledak. Ketika cahaya mencapai puncaknya, ia meledak dengan ledakan dan membentuk cincin cahaya cian yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Pemandangan ini bagaikan 10.000 kuda yang berlari kencang. Dalam sekejap, pemandangan itu meliputi segalanya dalam radius lebih dari 300 meter. Angin biasanya merupakan benda yang tidak berwujud, tetapi di bawah kekuatan alam Ji, angin berubah menjadi potongan-potongan es biru dan jatuh ke tanah. Berikutnya adalah api emas. Api itu bahkan tidak sempat padam karena membeku. Jika diperhatikan dengan seksama, api itu tampak masih menyala di dalam es. Adapun harta karun lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, tetap mempertahankan bentuk terbukanya karena diselimuti oleh es biru. Orang tua formasi inti semu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan kebanggaan ketika es membekukannya. Di belakangnya ada 17 murid lembah Wu Feng. Bahkan mereka yang mundur lebih dari 100 kaki tidak dapat melarikan diri. Mereka semua menjadi patung es. Dalam radius 300 meter, tak ada yang tersisa hidup. Apapun yang bernapas akan mati. Ini menjadi area terlarang bagi kehidupan. Pikiran Lisan menjadi kosong saat dia menatap pemandangan di depannya dengan tercengang. Hatinya sangat terkejut. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Tatapannya ke arah Wang Lin menjadi jauh lebih hormat. Para pengikut Sekte He Huan berhasil melarikan diri karena mereka berada sejauh 500 meter, tetapi mereka tidak berani bergerak karena tatapan dingin Wang Lin terkunci pada mereka. Para murid lembah Wu Feng yang berubah menjadi patung es di hadapan mereka meninggalkan para murid Sekte He Huan dalam keadaan terkejut. Melihat lebih dari 10 patung es, wajah murid perempuan terkemuka itu pucat saat dia mengeluarkan token itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia dengan hati-hati meletakkan token itu di tanah, Wang Lin berteriak, berapa banyak token yang ada? Tubuh murid perempuan itu bergetar. Sambil menahan rasa takutnya, suaranya bergetar saat dia berkata, totalnya ada 7. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia diam-diam menghitung. Lembah Wu Feng tidak memiliki token dan di tangannya dia memiliki 1 dari Sekte Piao Miao, 2 dari Sekte Suandao, dan 1 dari Sekte He Huan. Dia memiliki 4 total, hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya. Namun, token milik Sekte Mayat menghilang ke dalam formasi bersama dengan murid-murid tahap akhir pembentukan pondasi. Tidak termasuk yang dari Sekte Mayat, ada 2 lagi. Sebelum memasuki lembah Jueming, dia mendengar dari Yi Zizai bahwa kompetisi di lembah itu adalah untuk mencuri token milik orang lain. Berdasarkan hal ini dan dari penjelasan si Tunan tentang cara memasuki medan perang asing, dia memperoleh pemahaman samar tentang segalanya. Dia menoleh ke arah murid perempuan itu dan tiba-tiba berkata, berapa banyak slot yang tersedia untuk memasuki medan perang asing? Murid perempuan itu terkejut. Dia ragu-ragu, tetapi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin, tubuhnya menggigil dan dia dengan cepat berkata, 3. Hanya ada 3 slot.
Dengan itu, dia takut penjelasannya tidak cukup dan akan membuat Wang Lin marah, jadi dia dengan cepat menambahkan, totalnya ada 7 token, tetapi jika ada lebih dari 3 token yang tidak dihancurkan, Zhao kehilangan kesempatannya untuk memasuki medan perang asing. Wang Lin meliriknya dan murid perempuan itu langsung ketakutan. Dia berkata dengan cemas, rekan kultivator, dari 3 token yang tersisa, aku tahu di mana salah satunya. Jika kau membiarkan kami pergi, aku bisa memberitahumu. Bab 110 Liu Mei. Ekspresi Wang Lin tampak normal saat dia berkata dengan dingin, bicaralah. Murid perempuan itu menggertakkan giginya dan berkata cepat, itu di tempat berkumpulnya Sekte Xuandao. Seharusnya masih ada orang yang mengepung tempat itu. Kami sedang terburu-buru mengejar Lisan, jadi kami tidak repot-repot tinggal di sana, tetapi aku yakin mereka punya tanda. Ekspresi wajah Lisan tiba-tiba berubah, namun kemudian dia tersenyum masam karena tatapan mata Wang Lin tertuju padanya. Itu ada di tangan tetua Liu Mei. Dia ingin berbohong, tetapi saat dia melihat tatapan Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini, bahkan ketika bertemu dengan leluhur Punanzi. Penatua Liu Mei. Wang Lin merenung sejenak. Bayangan seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di benaknya. Dia menatap Lisan dan bertanya, dia mencapai tahap pembentukan fondasi. Lisan mengangguk dengan rasa iri dan berkata, leluhur Punanzi secara pribadi membantunya mencapai tahap pendirian yayasan. Wang Lin merenung sejenak dan tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan semua yang telah terjadi di Gunung Hang Yue. Adegan-adegan tentang orang tuanya muncul dalam benaknya dan hatinya tak dapat menahan rasa sakit. Dia mengulurkan tangan, meraih murid perempuan itu dan Lisan saat dia melompat ke udara. Murid perempuan itu panik dan noda basah muncul di celananya saat wajahnya berubah sangat merah. Katakan padaku di mana Sekte Xuandao berada. Wang Lin mengerutkan kening sambil memegang murid perempuan itu sedikit lebih jauh. Murid perempuan itu menunjuk ke suatu arah dengan lemah dan Lisan pun mengalah dan memberikan arahan yang lebih rinci. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera melangkah maju. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat berkumpulnya Sekte Xuandao di bawah bimbingan keduanya. Tanah menjadi kacau balau. Jelas terlihat bahwa sebelumnya pernah terjadi pertempuran sengit di sini. Setelah Wang Lin tiba, dia melambaikan tangannya dan murid perempuan itu serta Lisan jatuh ke tanah. Kau boleh pergi. Wang Lin menatap murid perempuan itu dan berjalan menuju tempat berkumpulnya Sekte Xuandao. Murid perempuan itu mundur dengan hati-hati. Setelah mundur lebih dari 200 meter, dia melompat ke pedang terbangnya dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Nada bicara Wang Lin datar saat dia berkata, Lisan, panggil orang-orang dari Sekte Xuandao. Aku hanya menginginkan token, bukan untuk membunuh orang. Dahi Lisan dipenuhi keringat saat dia mengeluarkan sebuah batu giok dari tasnya sambil tersenyum pahit. Dia menempelkannya di dahinya. Setelah beberapa saat, dia melemparkannya ke depan. Batu giok itu melesat keluar seperti anak panah hingga tidak terlihat lagi. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya muncul di tanah. Lingkaran itu kemudian menjadi pilar cahaya. Di dalam pilar, ada 10 orang yang duduk bersila di tanah. Di antara mereka ada seorang gadis cantik yang akan membuat jantung siapapun berdebar lebih cepat. Ekspresinya serius, tangannya membentuk vas, dan ada kemoceng yang melayang di atas kepalanya. Kemoceng ini seperti rambut putih dengan gelombang cahaya putih menyebar darinya. Mata Wang Lin berbinar saat ia menatap wajah ke-10 orang ini. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Lisan pada awalnya, dia tidak peduli, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di sebelah Lisan, dia terkejut. Setelah melihat Wang Lin dengan saksama, matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia melambaikan tangannya dan kemoceng itu mendarat di tangannya. Pilar cahaya itu perlahan menghilang. Di antara 10 orang itu, ada seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun yang menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit dan berkata, Wang, kakak senior Wang, lama tidak bertemu. Orang ini adalah saudara laki-laki Liu Mei, Liu Feng. Wang Lin mengamatinya dengan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa ia telah mencapai tahap awal pembentukan pondasi. Namun, energi spiritualnya tidak stabil. Jelas bahwa ia baru saja memasuki tahap pembentukan pondasi. Wang Lin menatap mereka dan mendesah sambil berkata, Sekte Xuandao. Lupakan saja. Serahkan token kalian dan aku tidak akan mempersulit kalian. Salah satu dari 10 murid Sekte Xuandao, seorang lelaki tua, berdiri dan mendesah. Sungguh junior yang sombong, meminta kami untuk segera menyerahkan token kami. Liu Feng, apakah kamu mengenalnya? Liu Feng tersenyum kecut dan berkata, murid senior Ma, dia adalah Wang Lin. Lelaki tua bernama Ma itu terkejut dan kemudian mencibir, jadi itu kau. Tetapi bahkan jika kau telah mencapai tahap pembentukan pondasi, kau tidak memiliki hak untuk bersikap sombong di hadapan kami. Enyahlah. Dengan itu, ia melambaikan tangannya dan embusan angin kencang bertiup ke arah Wang Lin. Wang Li bahkan tidak menghindar. Tepat saat hembusan angin itu mencapai jarak 5 meter darinya, hembusan angin itu berubah menjadi potongan-potongan es dan jatuh ke tanah.
Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya hijau dan tubuh lelaki tua bernama Ma itu bergetar saat sebuah lubang raksasa muncul di dadanya. Kemudian, seluruh tubuhnya membeku dan dia meninggal. Wang Lin punya firasat kuat bahwa setelah energi spiritualnya berubah, ada niat membunuh yang kuat dalam benaknya. Dia hampir kehilangan kendali berkali-kali, jadi dia menyerah untuk mengendalikannya. Pedang itu menyala hijau saat berputar mengelilingi Wang Lin dengan ujung mengarah ke Sekte Xuandao. Jika seseorang melihat dengan saksama saat pedang itu terbang, pedang itu akan berhenti, tetapi Wang Lin dengan cepat memaksanya untuk bergerak lagi. Ekspresi para murid Sekte Xuandao berubah drastis dan Liu Feng tercengang saat hatinya bergetar dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia selalu melihat Wang Lin sebagai tujuannya dan ketika dia mencapai tahap pembentukan pondasi dengan bantuan Punan Zi setahun yang lalu, dia berpikir bahwa dia telah melampaui Wang Lin. Namun jika dilihat sekarang, Wang Lin bukan hanya sudah mencapai tahap Foundation Establishment, tetapi kultivasinya juga sangat aneh. Kakak magang senior Ma, yang berada di tahap tengah Foundation Establishment, tewas setelah satu serangan dari Wang Lin. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Semakin Liu Feng memikirkannya, semakin takut dia. Liu Mei ternyata tidak menampakkan ekspresi terkejut, namun setelah menatap Wang Lin, dia dengan tegas mengeluarkan token dan melemparkannya kepadanya. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya selalu tertuju pada Wang Lin. Setelah menyimpan token itu, Wang Lin menatap Liu Mei dengan dingin. Dia lalu berbalik dan menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, Liu Mei menarik pandangannya dan menghela nafas. Pesonanya yang tak tertandingi tampaknya tidak berpengaruh apapun di hadapan Wang Lin. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin mengeluarkan 5 token. Setelah merenung sebentar, ia menghancurkan 4 di antaranya tanpa ragu-ragu dan meletakkan token yang tersisa di tas penyimpanannya. Ia menggunakan teknik daya tariknya untuk memindahkan batu-batu untuk menghalangi pintu masuk gua. Setelah menyiapkan beberapa formasi pertahanan, ia memulai latihan pintu tertutupnya. Dia harus sepenuhnya siap untuk pertempuran dalam 2 bulan. Bab 111 tanpa judul. Total ada 7 token. Wang Lin mendapat 2 dari Lisan, 1 dari Sekte Piao Miao, 1 dari Sekte He Huan, dan 1 dari Sekte Xuandao. Totalnya, dia punya 5. Mengabaikan 1 yang termasuk Sekte Mayat, masih ada 1 lagi yang tersisa. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah menemukan semua sekte di lembah Jueming, tetapi dia masih belum menemukan token terakhir. Tentu saja, itu tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang mungkin telah menyembunyikannya di suatu tempat. Dia tidak akan repot-repot mencarinya. Bagaimanapun, dia telah memiliki 5 dari 7 token, yang cukup untuk mengamankan tempatnya di medan perang asing. Setelah dia berhenti bertanya-tanya tentang token itu, dia mulai memikirkan pertempuran dalam 2 bulan. Pertama adalah butiran beras Qian miliknya. Dia telah menemukan 1 yang dia gunakan sebelumnya dan sekarang memiliki 3 lagi. 1 adalah 1 butir beras sementara 2 lainnya adalah butiran beras super yang dihasilkan dari penggabungan 2 butir beras normal. Setelah dengan hati-hati menyimpan 3 butir padi, Wang Lin merenung sejenak dan mulai memeriksa tasnya. Dia telah membunuh cukup banyak orang baru-baru ini, jadi dia masih memiliki banyak barang yang harus diperiksa. Setelah mencari cukup lama, Wang Lin mengeluarkan sebuah manik bundar. Manik ini hanya berukuran 1/10 dari kepalan tangan. Manik ini sangat halus, tanpa motif apapun, dan ada beberapa retakan di sisinya. Setelah mengambil manik-manik itu, dia tidak bisa tidak memikirkan lelaki aneh bernama Adai. Itu adalah hadiah pertama yang diberikan Adai kepadanya. Dia menatap manik-manik itu sambil matanya berbinar. Setelah sekian lama, mulutnya melengkung ke atas sambil tersenyum dingin. Ia memasukkan manik-manik itu kembali ke dalam tasnya, menarik napas dalam-dalam, dan menyemburkan cahaya hijau. Pedang terbang hijau itu melayang di depannya, tidak bergerak. Wang Lin merasa sejak energi spiritualnya berubah, ada sesuatu yang terus-menerus menghalangi kendalinya atas pedang terbang itu. Tidak semudah sebelumnya. Meskipun kekuatan pedang terbang itu telah meningkat pesat, pedang terbang yang tidak dapat ia kendalikan sepenuhnya bukanlah sesuatu yang akan ia biarkan. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan pedang terbang itu lagi. Kedua tangannya membentuk segel saat ia mengirimkan energi spiritual untuk mengelilingi pedang terbang itu. Kemudian, Wang Lin menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah labu. Pedang terbang itu adalah senjatanya yang dimurnikan dengan darah, jadi ia rela menghabiskan banyak sumber daya untuk itu. Ia mengatupkan giginya dan menuangkan sepertiga cairan yang tersimpan di dalamnya. Di bawah kendali Wang Lin, cairan roh yang berisi energi yin melayang di udara dan mengembun menjadi 1 tetes air. Tetesan air itu melepaskan gelombang energi yin yang menyelimuti gua itu dengan embun beku. Wang Lin menunjuk ke arah tetesan air itu dan tetesan air itu segera bergerak menuju pedang terbang itu. Tetesan air itu mendarat di ujung pedang dan menggelinding ke bawah bilah pedang, hingga ke ujung gagangnya. Tak lama kemudian, pedang terbang itu menjadi bening seperti kristal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia menggigit lidahnya dan memuntahkan darah.
Saat ia memuntahkan darah, ia melambaikan tangannya dan darah berubah menjadi kabut, yang kemudian menyelimuti pedang terbang yang diselimuti cairan roh. Kabut darah perlahan-lahan memasuki cairan. Tak lama kemudian, cairan roh yang menutupi pedang terbang itu berwarna merah muda. Wang Lin menarik napas beberapa kali. Ia memuntahkan lebih banyak darah saat tangannya menciptakan simbol. Setelah setiap simbol dibuat, ia akan melemparkannya ke pedang terbang. Secara bertahap, semakin banyak simbol muncul, dan setelah beberapa saat, semua darahnya habis. Wang Lin menatap pedang terbang itu dan tanpa berkata apa-apa, dia memukul dadanya saat energi spiritual dalam tubuhnya melonjak. Dia mendorong dadanya ke dalam dan meludahkan sedikit darah esensinya. Wajah Wang Lin menjadi pucat, namun dia tidak ragu-ragu saat menggambar simbol dengan darah itu. Seiring makin banyaknya simbol yang bermunculan, ditambah dengan bantuan saripati darah, cairan spiritual di sekitar pedang terbang tersebut sudah berwarna merah tua, bahkan mulai berubah menjadi ungu. Setelah tetes darah terakhir terkumpul di pedang terbang, Wang Lin berkonsentrasi dan berteriak, "Kumpulkan!" Dengan suara berdengung, pedang terbang itu bergetar hebat dan mulai bergetar semakin cepat. Wang Lin tidak panik saat melihat pedang terbang itu. Tangannya terus-menerus membentuk segel. Tak lama kemudian, energi spiritual di sekitar pedang terbang itu mulai mendidih dan mengeluarkan asap putih seolah-olah sedang dipanggang. Seiring munculnya asap putih yang semakin banyak, jumlah cairan pun berkurang. Akhirnya, semua cairan itu menghilang. Melihat pedang terbang itu, meskipun masih berwarna hijau, ada urat-urat merah di permukaannya dan ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah gagang pedang itu hampir sepenuhnya hilang. Sebelumnya, rasio gagang dan bilah pedang adalah 1:5, tetapi sekarang rasionya menjadi pukul 1:15. Pada titik ini, seseorang pada dasarnya dapat mengabaikan gagangnya. Yang tidak diketahui Wang Lin adalah bahwa pedang terbang yang telah dimurnikan melalui darahnya ini perlahan-lahan berevolusi. Setelah evolusi ini mencapai fase akhir, pedang terbang akan memperoleh properti Jirilem dan akan menjadi sangat kuat. Wang Lin menguji pedang terbang itu dan menemukan bahwa gerakannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatannya begitu cepat sehingga dia tidak bisa lagi melacaknya dengan matanya. Ditambah dengan kemampuan teleportasi pedang terbang itu, pedang terbang ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Paling tidak, jika seorang kultivator formasi inti tanpa harta karun pertahanan aktif terkena pedang, apakah mereka akan selamat atau tidak masih belum pasti. Ini adalah kekuatan alam Ji pada harta karun ajaib. Kekuatan ini memungkinkan harta karun ajaib itu menembus batasnya dan mencapai titik ekstrim. Namun, saat melawan seorang kultivator Naschen Soul, itu masih belum cukup. Bagaimanapun, Wang Lin baru berada di tahap Foundation Establishment. Bahkan dengan Jirilem, dia terlalu lemah. Alam Ji hanya akan menunjukkan kekuatan sejatinya saat Wang Lin memasuki tahap Naschen Soul. Saat itulah kengerian alam Ji dimulai. Pedang hijau kecil saat ini bahkan lebih rapuh. Serpihan es biru muncul dan menghilang dari pedang terbang itu. Semuanya tampak sangat aneh. Wang Lin menelan pedang terbang itu lagi. Matanya berbinar saat ia menghitung waktu dan menemukan bahwa ia telah menghabiskan waktu 1 bulan untuk menyempurnakan pedang itu. Wang Lin memutuskan untuk menghabiskan sisa bulan itu untuk berkultivasi di dalam manik-manik surga yang memberontak. Ia yakin bahwa ia dapat menembus ke tahap tengah pembentukan fondasi pada akhir bulan. Bab 112 tanpa judul. Begitu dia mencapai tahap pertengahan pendirian fondasi, dia akan dapat menggunakan beberapa teknik yang kuat, seperti salah satu teknik dari Sekte Mayat yang akan memungkinkannya memanggil hantu untuk bertarung untuknya. Demi mendapatkan bendera jiwa dari Teng Huayuan selama pertarungan mereka, Wang Lin memeras otaknya untuk mencari ide. Setelah membuat keputusan, dia mengeluarkan labu berisi cairan roh, menyentuh manik-manik itu, lalu memasuki surga yang menentang ruang manik-manik itu. Wang Lin sudah lama tidak berkultivasi di dalam manik-manik itu. Melihat ke angkasa yang tak terbatas, ada gumpalan gas abu-abu di atasnya. Dia merasakan tekanan kuat yang berasal dari gas itu. Daerah itu dikelilingi oleh cahaya tipis dan panjang yang sangat redup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki manik-manik, badan-badan cahaya ini tidak bergerak, tetapi setelah elemen air selesai, badan-badan cahaya mulai bergerak secara acak. Wang Lin berdiri di dalam ruang dan mencoba menyentuh sebuah badan cahaya, tetapi tangannya langsung menembusnya. Tampaknya Wang Lin dan badan-badan cahaya ini berada di alam yang berbeda, jadi tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyentuhnya, dia tidak pernah berhasil. Meskipun dia tidak dapat menyentuhnya, dia dapat dengan mudah mengendalikannya dengan pikirannya. Hanya dengan satu pikiran, cahaya itu akan mulai bergerak, membentuk pola, menyebar, atau mengembun. Selama Wang Lin memikirkannya, cahaya itu akan bereaksi. Wang Lin telah bertanya kepada si Tunan tentang lampu-lampu itu, tetapi si Tunan pun tidak yakin apa yang sedang terjadi. Menurut si Tunan, manik yang menentang surga ini sangat aneh. Ruang ini hanyalah salah satu fungsinya. Selain manipulasi waktu, si Tunan belum mengetahui apapun tentang manik itu.
Si Tunan hanya tahu bahwa dengan identitasnya sebagai kultivator terkuat di negara peringkat 6, tidak ada seorang pun di planet kultivasinya yang berani mengganggunya sebelum dia memperoleh manik tersebut. Namun setelah manik itu menjadi miliknya, beberapa kultivator yang sangat kuat muncul dan mencoba membunuh si Tunan. Mereka memaksanya menyerahkan tubuhnya dan bersembunyi di dalam manik yang menentang surga, tetapi akhirnya berhasil lolos dengan selamat. Si Tunan pernah memberitahu Wang Lin sebelumnya bahwa berdasarkan analisisnya, orang-orang yang mengejarnya pasti bukan dari planetnya. Si Tunan sangat yakin karena pada saat dia mencapai tingkat kultivasinya saat ini, dia mengenal semua ahli di planet ini, dan untuk seseorang yang disebut sebagai kultivator nomor 1 di planetnya, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Sebagian besar orang yang menyerangnya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dan dia yakin bahwa hanya satu dari orang-orang itu yang melampauinya. Jika bukan karena fakta bahwa orang itu bertindak, si Tunan tidak akan menyerahkan tubuhnya. Harus dikatakan bahwa si Tunan memiliki banyak teman. Jika hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia tidak perlu menyerahkan tubuhnya karena dia adalah kultivator nomor 1 di planetnya, memberinya keuntungan sebagai tuan rumah. Ketika orang itu bertindak, si Tunan tahu bahwa tidak ada gunanya meminta bantuan orang lain. Mereka akan mati satu persatu karena si Tunan tahu bahwa tingkat kultivasi orang itu tidak sama dengan dirinya. Hati si Tunan membentuk sebuah jawaban. Orang itu pasti berasal dari negara kultivasi tingkat 7. Memikirkan jawaban ini, manik yang menentang surga menjadi semakin misterius. Sesuatu yang bahkan diperjuangkan oleh negara kultivasi peringkat 7 pasti merupakan harta yang sangat berharga. Si Tunan menceritakan semua ini kepada Wang Lin dan memperingatkannya berkali-kali agar berhati-hati. Jika ada yang tahu tentang manik ini, maka mereka berdua pasti akan mati. Si Tunan menghitung bahwa jika orang itu benar-benar berasal dari negara kultivasi peringkat 7, maka akan mudah bagi mereka untuk mengirim perintah pencarian ke negara peringkat 6. Jadi, mereka harus sangat berhati-hati. Wang Lin memikirkan semua ini dalam-dalam di dalam hatinya. Namun, mengabaikan fakta bahwa manik yang menentang surga ini mungkin memiliki fungsi lain, manipulasi waktu saja sudah cukup menantang surga. Bagi para kultivator, tingkat kultivasi adalah kehidupan. Setiap kali seseorang mencapai tingkat kultivasi baru, rentang hidup mereka meningkat. Selain itu, jangan lupakan perasaan berada di atas semua orang begitu Anda berada di puncak. Harus dikatakan bahwa dalam dunia kultivasi sangatlah penting. Apa hubungan manusia biasa dan kultivator kondensasi Qi dengan kultivator pembentukan pondasi? Meskipun mengatakan bahwa mereka bahkan tidak setingkat dengan anjing dan babi agak buruk, seperti itulah dunia kultivasi. Demikian pula, di mata para kultivator Naschen Soul, para kultivator Core Formation dan Foundation Establishment dipandang sama dengan manusia biasa dan kultivator Qi Condensation. Dan jika seseorang berada di tahap Soul Transformation, maka siapapun yang berada di tahap Spirit Severing dan di bawahnya adalah orang-orang yang dapat mereka bunuh sesuai keinginan mereka. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia telah mengalami kerasnya dunia kultivasi. Dunia kultivasi jauh lebih kejam daripada dunia manusia dan dia harus menjadi lebih kuat jika ingin bertahan hidup. Ia harus menjadi begitu kuat sehingga semua orang takut padanya. Hanya dengan begitu ia tidak akan diganggu oleh orang lain. Jika tingkat kultivasiku adalah pemisahan roh atau transformasi jiwa, belum lagi Teng Li, bahkan jika aku membunuh seluruh keluarga Teng Huayuan tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun dan bahkan tidak akan berani mencari orang tuaku. Kekuatan, semuanya berpusat pada kekuatan. Hanya setelah menjadi seorang kultivator yang kuat, seseorang dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Hati Wang Lin terasa sakit saat matanya berubah dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan indera ilahinya menyebar ke dalam ruang mimpi. Tak lama kemudian, kedua tangannya membentuk segel. Ia kemudian mengulurkan tangan dan meraihnya dengan tangan kanannya. Semua cahaya berkumpul dan membentuk pintu. Ini adalah fungsi yang ditemukan si Tunan setelah manik yang menentang surga itu menyelesaikan elemen airnya. Menggunakan cahaya di sekitarnya untuk membentuk formasi yang memungkinkan Wang Lin bergerak bebas masuk dan keluar dari ruang mimpi. Wang Lin melangkah masuk ke pintu. Tempat ini masih berada di dalam ruang manik-manik yang menentang surga, tetapi sekelilingnya tampak berbeda. Di hadapan Wang Lin, ada raksasa setinggi lebih dari 30 kaki yang melayang di udara sambil duduk bersila. Ada banyak sekali benda yang memancarkan cahaya di sekeliling raksasa itu. Setelah diamati lebih dekat, sosok raksasa itu tampak sangat polos, tetapi tampaknya ada energi yin yang berkumpul di sekelilingnya. Tubuhnya tidak padat, terutama dadanya yang berlubang besar dan tampaknya siap menghilang kapan saja. Ada gelombang fluktuasi energi spiritual di sekujur tubuhnya. Pada titik ini, mata raksasa itu tertutup, tubuhnya bersinar, dan dia sama sekali mengabaikan Wang Lin. Wang Lin menatap raksasa itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Naschen Soul si Tunan. Setiap kali dia melihatnya, dia terkejut. Dia berpikir jika Naschen Soul-nya begitu besar, seberapa besar tubuh si Tunan. Bab 113 tanpa judul. Si Tunan memberitahunya bahwa selama tahap transformasi jiwa, jiwa baru lahir berubah dan menjadi lebih besar.
Namun, tubuh tidak tumbuh sama sekali dan jiwa baru lahir hanya sebesar ini saat berada di luar tubuh. Wang Lin duduk bersila di tanah, mengeluarkan labu, meneguknya dalam-dalam, dan mulai berlari menuju tahap tengah pembentukan pondasi. Alasan dia melakukan ini di sini adalah karena si Tunan pernah memberitahu Wang Lin bahwa melakukan ini akan membantunya pulih. Waktu berlalu dengan lambat dan dalam sekejap mata, batas waktu untuk memasuki medan perang asing sudah hampir tiba. Banyak kultivator telah tiba di luar lembah Jueming beberapa bulan yang lalu. Mereka semua menemukan lokasi terbaik untuk mengawasi satu-satunya jalan keluar lembah Jueming. Karena semakin banyak kultivator yang datang, daerah di luar lembah Juming menjadi semakin ramai. Tentu saja, jika ada yang dendam, mereka akan memulai pertengkaran besar. Karena medan perang asing dibuka setiap 100 tahun, area dalam radius 1000 km dari lembah Juming telah dipersiapkan dengan bangunan. Harus dikatakan bahwa pembukaan medan perang asing mengumpulkan semua kultivator terbaik di Zhao. Ketika saatnya medan perang asing dibuka, gedung-gedung ini menjadi pasar terbesar di Zhao. Semua pembudidaya di Zhao berkumpul di gedung-gedung ini, sehingga suasananya sangat ramai. Banyak material dan harta sihir langka muncul di sini. Pada hari ini, banyak sekali kultivator berkumpul di luar lembah Jueming. Ada banyak kultivator dari berbagai sekte di Zhao. Selain sekte-sekte yang sangat besar, yang memiliki wilayah mereka sendiri, semua orang lainnya berkumpul dalam kelompok-kelompok. Orang-orang yang tersisa berasal dari keluarga-keluarga yang sangat kecil, sekte-sekte kecil, atau merupakan pembudidaya independen. Keluarga kecil, sekte kecil, dan kultivator independen ini tidak memiliki hak untuk memasuki medan perang asing. Mereka muncul dengan harapan mendapatkan sesuatu. Setiap kali medan perang asing dibuka, sejumlah besar energi spiritual bocor keluar. Menyerap sedikit saja energi spiritual itu sama dengan berminggu-minggu kultivasi. Melihat lembah Jueming akan segera dibuka, semua orang mencari tempat untuk menunggu pembukaan. Siang hari itu, langit biru dan matahari bersinar tinggi di langit. Suhu udara perlahan naik. Cuacanya sangat panas, tetapi tak seorang pun petani luar yang peduli karena perhatian mereka terpusat pada jalan keluar lembah Jueming. Para pembudidaya yang berpengalaman semuanya tahu bahwa lembah Jueming akan terbuka tepat pada siang hari. Jika seseorang melihat lembah Jueming dari langit, mereka akan menemukan bahwa bentuknya seperti labu. Mulut labu adalah satu-satunya pintu masuk. Di setiap sisi pintu masuk terdapat dua gunung yang sangat tinggi, dan di pintu masuk terdapat formasi segi 8. Formasi itu tiba-tiba mulai bersinar. Tidak jauh dari pintu masuk, para kultivator Nas Chen Sol dari sekte-sekte iblis berkumpul. Di antara mereka ada sosok kurus Teng Huayuan. Matanya dipenuhi kegembiraan dan niat membunuh saat dia menatap formasi di pintu masuk. Formasi itu menjadi semakin terang, lalu 8 orang perlahan berjalan keluar. Mata Teng Huayuan dipenuhi kekecewaan saat tangan kanannya mengeluarkan sebuah bendera. Dia meremas bendera itu dan salah satu jiwa di atasnya menghilang. Melihat ke-8 orang itu berjalan keluar, para kultivator sekte Jueming mulai menunjuk dan berbicara. Mereka keluar. Lihat, mereka keluar. Biasanya, yang pertama keluar adalah mereka yang kehilangan token mereka. Aku ingin tahu sekte mana itu. Apa ini? Kenapa ada begitu banyak orang? Biasanya, sekte pertama yang muncul memiliki jumlah orang paling sedikit. Mereka keluar. Aku melihat Zhou Yu. Mereka adalah murid dari sekte Piao Miao. Piao Miao kehilangan token mereka terakhir kali dan sekarang mereka kehilangannya lagi. Sepertinya salah satu sekte ortodoks terbesar tidak begitu hebat. Jika sekte Futian saya pergi, kami mungkin akan lebih kuat. Saudara Zhang, orang terkuat di sekte Anda baru berada di tahap awal pembentukan inti. Sekte Piao Miao dapat mengirim leluhur manapun dan mereka akan memusnahkan sekte Anda. Jika Anda bertanya kepada saya, sekte Piao Miao gagal karena para pengikut sekte iblis terlalu kuat. Di antara 8 sekte teratas, selain dari sekte GMI, yang kultivator jiwa baru lahirnya telah meninggal, yang membuat mereka kehilangan hak untuk berpartisipasi, semua leluhur jiwa baru lahir dari 7 sekte yang tersisa hadir. Saat ini, wajah ketua sekte Piao Miao, Xin Hai, tampak gelap saat dia diam-diam menatap pintu masuk. 8 anggota sekte Piao Miao berjalan keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat semua orang di luar lembah dan mendengar celoteh mereka, wajah mereka memerah saat mereka berjalan dengan kepala menunduk ke arah Xin Hai. Xin Hai berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan hak memasuki medan perang asing. Dia mengirim total 25 murid. 3 berada di tahap akhir dan 8 di tahap tengah pembentukan fondasi. Meskipun murid-murid yang tersisa semuanya berada di tahap awal, dia membagikan banyak harta karun ajaib. Dia bertekad untuk lolos kali ini apapun yang terjadi, tetapi melihatnya sekarang, hanya 8 dari 25 orang yang selamat. Sementara Xin Hai sedang melihat ke-8 murid, leluhur sekte Yuan Tian, bernama Sangguan Yun, berada di dekatnya dan menertawakannya. Dia berkata, Saudara Xin, tidak masalah jika kalah dalam pertempuran untuk memasuki medan perang asing. Pembersihan medan perang asing cukup berbahaya. Biasanya, hanya 1 dari 10 murid yang keluar hidup-hidup.
Sekarang Anda tidak perlu khawatir tentang murid-murid Anda lagi. Hanya 100 tahun lagi sampai yang berikutnya. Xin Hai mencibir, Saudara Sangguan, tidak perlu bersikap sarkastis di sini. Karena saya kalah taruhan, saya tidak akan menarik kembali perjanjian kita. Setelah itu, dia menatap ke 8 murid dan bertanya dengan muram, kakak magang tertua kalian meninggal. Salah satu dari mereka berlutut di tanah dan berbisik, mereka semua mati, semua murid lainnya sudah mati. 7 orang lainnya berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sangguan Yun mencibir dalam hatinya, namun di wajahnya dia menampakkan rasa kasihan sambil menggelengkan kepalanya tanpa suara. Wajah Xin Hai menjadi muram saat dia berkata, begitu banyak orang yang meninggal. Bagus. Sekte mana yang membunuh mereka? Murid pertama yang berlutut di tanah ragu-ragu. Xin Hai melambaikan tangannya dan penghalang mengelilingi murid-murid Sekte Piao Miao. Sangguan Yun mengangkat kepalanya dan mencibir dalam hatinya. Setelah menghalangi indera ketuhanan orang lain, Xin Hai memberi isyarat kepada murid itu untuk berbicara dan murid itu dengan cepat menumpahkan semuanya. Setelah Xin Hai selesai mendengarkan, dia terkejut dan matanya menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin dan berkata, kalian tetaplah di belakangku. Aku harus melihat siapa dia sebenarnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan penghalang itu menghilang. Sangguan Yun yang berada di samping berkata, mengapa rekan kultivator Sumei tidak ada di sini? Bab 114 tanpa judul. Xin Hai menatap Sangguan Yun dan berkata, kakak senior pergi untuk menyambut utusan dari Menara Surga. Aku yakin dia akan segera datang. Pada saat itu, formasi itu kembali menyala. Semua orang di luar lembah menghentikan obrolan mereka dan berbalik untuk menonton. Teng Huayuan mengepalkan tinjunya saat dia menatap formasi itu dengan muram. Dia telah memutuskan bahwa saat Wang Lin muncul, dia akan menggunakan kutukan untuk berteleportasi di sebelahnya dan membuatnya menderita semua siksaan di dunia. Formasi itu bersinar terang dan 13 orang berjalan keluar. Wajah Teng Huayuan menjadi semakin muram saat dia mencubit jiwa lain di bendera. Dia mencibir dalam hatinya. Wang Lin, jika kamu benar-benar cukup berhati dingin untuk tidak peduli dengan keluargamu dan tidak keluar, maka aku akui bahwa aku meremehkanmu. Tetapi bahkan jika kamu berhasil melarikan diri, begitu aku mencapai tahap tengah Nas Chen Sol, aku dapat meningkatkan kekuatan kutukan untuk menemukanmu. Para petani di luar lembah mulai berbicara lagi. Pertarungan kualifikasi kali ini terlalu aneh. Sebelumnya, yang pertama keluar selalu memiliki orang terbanyak dan kemudian jumlah orang berkurang dari sana. Mengapa kelompok kedua memiliki lebih banyak daripada kelompok pertama? Aneh. Aku punya firasat bahwa masalah kali ini sangat aneh. Sekte apa kali ini? Kalau ada yang tahu, cepat beritahu. Itu Sekte He Huan. Aku kenal wanita jalang itu, Wang Ying. Selama dia muncul dalam jarak 100 kaki dariku, aku bisa mencium bau busuknya. Benar sekali. Itu adalah Sekte He Huan. Saat orang-orang berbicara, wajah kedua kultivator jiwa baru lahir dari Sekte He Huan, Cheng Huan dan Chen Yan, menjadi gelap. Mereka menghela napas sambil saling memandang, lalu ekspresi mereka kembali normal. Para murid Sekte He Huan dengan muram berlari ke arah Cheng Huan dan Chen Yan dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Murid perempuan terkemuka dengan cepat melemparkan batu giok transmisi suara kedua kultivator Nas Chen Sol saat mereka tiba. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia meletakkan batu giok itu di dahinya dan terkejut. Kemudian, dia dengan cepat menatap Wang Ying dan bertanya, benarkah ini? Wang Ying berkata dengan hormat, leluhur, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Murid-murid di belakangnya semua tampaknya sudah mengetahui isi batu giok itu dan semuanya cepat mengangguk. Chen Yan menatap semua orang, lalu mengambil batu giok itu dari Chen Yuan. Setelah mengamati batu giok itu cukup lama, dia tertawa dingin dan menghancurkan batu giok itu menjadi debu. Tiba-tiba, sepasang mata dari salah satu sekte ortodoks menatap mereka. Chen Huan dan Cheng Yan segera berbalik dan melihat Xin Hai mengangguk ke arah mereka. Chen Huan dan Chen Yan memperhatikan reaksi Xin Hai ketika para murid Sekte Piao Miao keluar, tetapi tidak dapat menebak alasannya. Namun, setelah melihat batu giok itu, mereka menyadari apa yang terjadi. Teng Huayuan mengerutkan kening saat melihat Chen Huan, Chen Yan, dan Xin Hai. Tiba-tiba dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi dia tidak tahu apa masalahnya. Setelah berspekulasi sebentar, dia tidak dapat menemukan apa yang salah, jadi dia mendengus dingin dan menghancurkan jiwa lain di bendera itu. Pada saat itu, tidak hanya Teng Huayuan, tetapi semua sekte lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak tahu apa yang bisa dikatakan para murid sehingga wajah ketiga kultivator Nas Chen Sol menjadi begitu gelap. Bahkan keluarga-keluarga kecil, sekte-sekte kecil, dan para kultivator independen pun menyadari ada sesuatu yang salah, jadi mereka semua berkumpul dan mulai berbincang. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan sebuah lingkaran cahaya muncul tanpa suara. Lingkaran cahaya itu melayang ke tengah langit, lalu meluas hingga radius 10 meter. 4 orang berjalan keluar dari lingkaran itu.
Orang yang ada di depan bertubuh gemuk bagaikan bola dengan senyuman di wajahnya, tetapi saat dia muncul, semua kultivator Nas Chansol terbang ke udara dan dengan hormat berdiri di sisinya. Orang ini adalah utusan yang ditinggalkan di Zhao, Lin Yi. Li Yin tertawa dan berkata, semuanya, aku di sini untuk membantu para utusan dari negara-negara dengan kultivasi tingkat tinggi membuka gerbang ke medan perang asing. Aku tidak akan mengganggu hak kalian untuk masuk, jadi harap tenang. 3 orang di belakang Li Yin adalah Punanzi, kultivator berambut putih dari Sekte Piao Miao, dan kultivator kurus dari Sekte Tiandao. Ketiganya menemani Li Yin dan mendarat di tengah lapangan. Semua kultivator Nas Chansol lainnya segera mengikuti dan berdiri di samping mereka. Xin Hai mengambil kesempatan untuk berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu dan mengirimkan beberapa transmisi suara. Lelaki tua berambut putih ini adalah ahli nomor 1 Sekte Piao Miao, Sue Mei. Setelah mendengar pesan Xin Hai, dia mengangguk dengan tenang. Formasi itu menyala lagi dan 5 orang keluar. Saat kelima orang itu muncul, gelombang energi dingin menyebar. Mata kelima orang itu merah. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sudut untuk duduk. Mereka dari sekte mana? Semua orang langsung mulai berbicara lagi. Setelah sekian lama, tidak seorang pun dapat menemukan jawabannya, jadi semua orang mulai menebak dari sekte mana kelima orang ini berasal. Sue Mei, yang berdiri di samping Li Yin, tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Utusan, lihatlah para murid Sekte Mayat ini, yang dipenuhi dengan permusuhan. Kudengar Sekte Mayat memiliki teknik rahasia yang memungkinkan para muridnya untuk menyatu dengan boneka mayat mereka. Kurasa kelima orang itu adalah yang disebut boneka manusia. Lin Yi mengangguk dan berkata, kelima orang itu memang boneka manusia. Pria kurus dari Sekte Tiandao itu melihat sekeliling dan mengerutkan kening sambil berkata, mengapa rekan kultivator Ye tidak ada di sini? Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Mayat tidak mengikuti aturan penyimpanan token di lembah Jueming, jadi mereka didiskualifikasi. Bahkan jika dia tidak datang, itu tidak masalah. Dengan itu, dia dengan santai melihat kerumunan di barat laut dan diam-diam berpikir, Sekte Mayat, kali ini, beberapa orang lagi akan menyelesaikan kepemilikan dan memulihkan kultivasi mereka. Saat memikirkan hal itu, Lin Yi tiba-tiba menoleh ke arah kultivator jiwa baru lahir lembah Wu Feng dan berkata, lembah Wu Feng juga tidak menyimpan token mereka dan didiskualifikasi, tetapi mereka memberikan token mereka ke sekte lain, sehingga sekte itu diperbolehkan memiliki 2 token karena tidak ada batasan jumlah token yang dapat kalian miliki. Kultivator Nas Chansol dari lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Ekspresinya tidak berubah saat dia menatap Teng Huayuan. Teng Huayuan juga terdiam. Meskipun dia adalah tetua tamu, dia tetap membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan token itu. Formasi itu menyala lagi. Tiba-tiba, jantung Teng Huayuan berdebar kencang saat merasakan kutukan itu. Dia menatap formasi itu, menunggu Wang Lin muncul. Saat Wang Lin muncul, dia akan segera berteleportasi keluar. Bab 115 tanpa judul. Formasi itu bersinar dan 1 orang berjalan keluar. Teng Huayuan hendak berteleportasi keluar ketika dia tiba-tiba berhenti. Kemarahan meledak di hatinya karena orang itu sama sekali bukan Wang Lin, tetapi seorang murid tahap awal Foundation Establishment dari lembah Wu Feng. Wajah Teng Huayuan sangat muram. Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan belasan jiwa sebelum dia tenang. Saat murid itu muncul, dia segera berlari ke Teng Huayuan dan lelaki tua berjubah hitam itu. Dia berlutut di tanah. Suaranya dipenuhi ketakutan saat dia berkata, mati, mereka semua mati. Bahkan saudara magang senior Wang Peng sudah mati. Aku berada jauh, jadi aku bisa melarikan diri. Orang tua berjubah hitam itu menatap murid itu. Tiba-tiba dia memukul kepala murid itu dengan telapak tangannya dan berkata, jika mereka mati, seharusnya kamu bukan satu-satunya yang hidup. Dengan itu, kepala murid itu hancur seperti semangka. Angin sepoi-sepoi bertiup dan bau darah menyebar. Semua keluarga kecil dan sekte terdiam saat mereka melihat ke arah lelaki tua itu. Tidak ada yang berani membicarakan lembah Wu Feng lagi. Tiba-tiba, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi ketika formasi itu mulai bersinar lagi. Kali ini, sejumlah besar orang keluar. Mereka keluar satu demi satu, dan Teng Huayuan menyadari bahwa mereka adalah murid Sekte Suandao, tetapi dia masih memperhatikan mereka dengan saksama. Tiba-tiba, ekspresi Teng Huayuan berubah. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menghilang. Dia muncul kembali di samping seorang murid Sekte Suandao dan berkata, akhirnya kau keluar. Dengan itu, tangannya meraih kepala seorang pemuda yang baru saja keluar. Tatapan mata pemuda itu dingin. Saat tangan Teng Huayuan terulur, pemuda itu menghilang dan muncul kembali di udara, sementara beberapa orang berseru. Itu dia. Dialah yang membunuh kakak magang senior. Dia mencuri token kita. Leluhur, itu dia. Aku juga melihat dia membunuh semua orang dari lembah Wu Feng. Semua murid yang keluar dari lembah menjadi sangat gembira dan mulai berteriak. Di dalam lembah, mereka semua takut pada Wang Lin dan telah menderita selama lebih dari 3 bulan karena dia, tetapi sekarang setelah para tetua mereka semua ada di sini, mereka menjadi berani.
Teng Huayuan tidak menyangka Wang Lin bisa berteleportasi dan terkejut. Itulah sebabnya Wang Lin berhasil lolos. Wajahnya muram saat dia berteriak, "Wang Lin, aku ingin melihat kemana kau bisa lari." Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari Sekte He Huan. Semua token yang ada di dalam lembah ada di tangannya. Dia punya sedikitnya 5 token. Begitu kata-kata itu keluar, semua kultivator yang hadir mulai berbicara sambil menatap pemuda itu. Bahkan Lin Yi menjadi tertarik saat menatap pemuda itu. Dia menunjukkan ekspresi terkejut sambil terkekeh dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Teng Huayuan berteriak, "Rekan-rekan kultivator, orang ini membunuh cicit buyutku, jadi kita punya dendam pribadi. Hari ini, aku akan membunuhnya dan aku tidak akan mengambil barang-barang di tubuhnya, tetapi jika ada yang berani menghalangiku, maka jangan salahkan aku karena menjadikan kalian musuhku." Lin Yi tiba-tiba tertawa. "Baiklah, tidak ada satupun kultivator dari klan Zhao yang berani menghalangi. Aku ingin melihat apakah kamu, Teng Huayuan, berani membunuhnya." Begitu kata-kata Lin Yi keluar, semua orang tercengang. Meskipun tidak nyaman untuk membicarakannya, setiap orang memiliki tebakan sendiri tentang arti kata-kata itu. Teng Huayuan tidak berani bersikap sombong di hadapan Lin Yi, namun dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena tidak dapat memahami arti kata-kata Lin Yi. Mata Punanzi berbinar saat dia menatap pemuda di udara dengan ekspresi aneh. Semakin dia menatap pemuda itu, semakin dia merasa familiar dengan pemuda itu, tetapi setelah memikirkannya cukup lama, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu dan menjadi sangat bingung. Dia berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia memandang pemuda ini, dia hanya berada di tahap pembentukan pondasi, jadi mengapa Teng Huayuan tidak berani bertindak? Bukan hanya dia, tetapi semua kultivator Nas Chen Sol merasa sangat bingung. Tepat pada saat itu, tatapan mata pemuda di udara berubah dingin. Dia sama sekali tidak takut pada orang-orang yang hadir saat dia mengangkat kepalanya dan aura yang sangat besar jatuh dari langit. Seolah-olah surga runtuh. Rambut dan pakaian pemuda itu bergerak tanpa angin saat serpihan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Semua kultivator di sekitarnya, terutama para ahli dari sekte-sekte papan atas, terkejut. Bahkan Teng Huayuan, yang hendak berteleportasi, tiba-tiba berhenti. Di mata mereka, tingkat kultivasi pemuda itu meningkat dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Tingkat kultivasi pemuda tersebut meningkat dari tahap awal pembentukan fondasi ke tahap pertengahan, lalu ke tahap akhir. Tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat ke tahap awal pembentukan inti, lalu ke tahap pertengahan pembentukan inti, dan akhirnya ke tahap akhir pembentukan inti. Itu belum berakhir. Ketika dia mencapai tahap akhir pembentukan inti, riak tak terlihat mulai muncul dari pemuda itu dan menyebar. Jiwa baru lahir setinggi 1 kaki muncul dan dengan cepat kembali ke tubuh pemuda itu. Lingkungan di sekitarnya begitu sunyi, menakutkan. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat tingkat kultivasi seseorang meningkat dari tahap awal Foundation Establishment ke tahap awal Nas Chen Sol. Dan itu masih belum berakhir. Pemuda itu mengangkat tangannya dan tingkat kultivasinya naik ke tahap tengah Nas Chen Sol. Hanya setelah mencapai tahap tengah Nas Chen Sol, dia akhirnya berhenti. Pada saat itu, wajah pemuda itu dipenuhi dengan aura jahat, rambutnya bergerak aneh, dan dia menunjuk ke arah Teng Huayuan dan bertanya, "Apakah kamu berani bertarung denganku?" Pada saat itu, bagi semua orang yang hadir, tekanan dari pemuda ini adalah 100% tekanan asli dari seorang ahli. Bahkan para kultivator Nas Chen Sol pun tampak tidak percaya di mata mereka. Lin Yi mengusap dagunya yang gemuk. Dia tersenyum tipis saat mengamati pemuda itu dan diam-diam berpikir, anak nakal dari keluarga mana yang datang untuk bermain di wilayahku. Dia memegang 1000 manik ilusi dari negara peringkat 5. Aku yakin dukungannya tidak sedikit. Harta karun 1000 ilusi ini jarang ditemukan bahkan di kota ilusi. Aku ingat manik ini terbagi menjadi 3 peringkat, dari Nas Chen Sol hingga Soul Transformation. Semakin kuat maniknya, semakin tinggi posisi orang itu. Wajah Teng Huayuan sangat jelek saat dia menatap pemuda di langit. Dia tiba-tiba mengerti arti kata-kata Lin Yi. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mendengus dingin dan berkata, "Wang Lin, aku tidak percaya kamu berada di tahap Nas Chen Sol. Bagaimana kamu bisa memasuki lembah Jueming? Jika kamu di bawah tahap Spirit Severing, mustahil untuk masuk."